Saudaraku, hari ini kita akan melihat pelajaran dari Nabi Yoel menghadapi hari Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa baca Yoel dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Nah, saudaraku, Nabi Yoel menyampaikan pesan yang sangat relevan, terutama di masa-masa krisis. Yoel dipakai Tuhan untuk membangun umat yang sedang terlena dan mengingatkan bahwa ada dua hal besar yang akan terjadi, yaitu hari Tuhan dan pencurahan roh. Jadi dalam kitab Yoel itu tema besarnya ada dua, saudaraku, hari Tuhan dan pencurahan roh. Dalam Yoel 1 ayat 2-4 dikatakan di situ intinya bencana belalang sebagai simbol kehancuran total. Ini gambaran awal dari hari Tuhan. Jadi bencana belalang yang terjadi di masa itu merupakan gambaran awal dari hari Tuhan. Dan kemudian di Yoel 2 ayat 28-29 ada janji atas pencurahan roh ke atas semua manusia, dan itu digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, saudaraku ya, ketika murid-murid menerima pencurahan roh. Nah, jadi Yoel itu menyampaikan pesan Tuhan di tengah bencana alam yang besar. Dalam hal ini serbuan belalang yang menghancurkan hasil tanah, saudaraku. Jadi saudara bayangin ada bencana besar, dalam hal ini serbuan belalang yang merusak usaha agraria mereka gitu ya. Jadi semua hasil tanah mereka itu dimakan oleh belalang. Ya, sampai sekarang tuh masih ada ketakutan di beberapa wilayah tertentu di dunia ini dari wabah belalang, saudaraku. Belalang kalau sudah banyak ngeri banget, saudaraku ya. Saudara bisa nonton tuh di National Geographic atau di film-film dokumenter tertentu tentang bagaimana mengerikannya belalang kalau bergerombol banyak itu, saudaraku ya. Jadi itu mengerikan sekali. Bahkan di kitab Wahyu sampai digambarkan ada makhluk-makhluk yang seperti belalang gitu ya. Saking mengerikannya gitu kalau dia banyak, saudaraku. Jadi memang belalang itu menghancurkan hasil tanah saat itu. Dan di tengah situasi yang mencekam karena bencana belalang menghancurkan hasil panen mereka, datanglah pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yoel ini. Jadi ini bukan cuma sekedar musibah, bukan cuma kecelakaan alam bahwa ada belalang yang kebetulan banyak saja saat itu. Itu bukan sekedar bencana alam, tapi itu adalah peringatan dari Tuhan. Jadi acap kali bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita itu merupakan peringatan Tuhan, saudaraku. Bukan cuma sekedar bencana karena kelalaian manusia, karena eksplorasi yang dilakukan oleh manusia. Tapi acap kali bencana-bencana itu datang sebagai peringatan dari Tuhan. Nah, Yoel juga tidak berhenti di peringatan Tuhan, saudaraku, bahwa bencana yang terjadi, bencana belalang ini adalah peringatan Tuhan. Dia tidak berhenti di situ, dia memberikan harapan baru. Akan ada pemulihan rohani melalui pertobatan dan pencurahan Roh Kudus. Nah, dari sini apa yang kita pelajari, saudaraku? Bahwa ketika hari Tuhan itu datang, itu akan melibatkan penghakiman Tuhan. Tapi juga ada harapan di dalamnya, saudaraku. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Di kitab Yoel pasal 1 ayat 15. Hari Tuhan sudah dekat sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa itu akan datang. Ya, jadi hari Tuhan tuh menjadi hari pemusnahan, saudaraku. Jadi orang-orang yang jahat itu satu kali kelak akan dimusnahkan, saudaraku. Jadi jangan menunggu sampai segalanya hancur baru bertobat. Bencana belalang pada konteks Nabi Yoel saat itu merupakan peringatan dari Tuhan. Itu adalah awal dari hari Tuhan. Sebuah gambaran betapa mengerikannya hari Tuhan itu datang. Tetapi di dalamnya ada pencurahan roh. Dan itu nanti digenapi di Kisah Para Rasul saat murid-murid menerima karunia-karunia roh itu, saudaraku. Jadi dari sini kita belajar bahwa jangan menunggu sampai segalanya hancur karena penghakiman Tuhan, baru kita mau bertobat, saudaraku. Hidup kudus tuh bukan karena takut dihukum, tapi karena rindu dipulihkan. Saya ulangi, ini penting ya. Hidup kudusnya kita itu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita rindu untuk dipulihkan. Ini saya selalu ajarin Aweng nih. Kamu berdoa tuh bukan karena takut Om Pendeta marah. Gak boleh begitu, gak ada gunanya. Kau jadi munafik seperti kuburan, ya. Yang bagus di luarnya, di dalamnya tengkorak. Ya, Weng? Mau kok begitu? Ya. Jadi setiap hari itu kita harus cari Tuhan. Karena kita rindu untuk dipulihkan, diserupakan dengan Kristus, saudaraku. Bukan karena kita
takut terhadap hukuman. Kita mencari Tuhan, kita rindu datang pada Tuhan itu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita rindu untuk dipulihkan, diserupakan dengan Tuhan. Jangan takut akan hari Tuhan kalau hidupmu sudah berada di dalam Tuhan. Kalau kita hidup sudah di dalam Tuhan, maka kita nggak takut hari Tuhan itu datang kapan saja. Entah hari Tuhan dalam definisi kita yang meninggal tiba-tiba menghadap Tuhan, atau hari Tuhan dalam definisi memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, saudaraku. Atau hari Tuhan dalam definisi bencana-bencana terjadi. Saudara di pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh. Saudara di kendaraan, tiba-tiba kendaraannya entah dilindas atau ditabrak atau jatuh dari mana, saudaraku. Who knows? Kita nggak pernah tahu, saudaraku. Kapan kita menghadapi hari Tuhan dalam definisi hari terakhir kita, saudaraku. Ya. Karena kita akan menghadap Tuhan. Jadi kalau kita hidup tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam kerinduan untuk terus dipulihkan oleh Tuhan, kita nggak akan takut hari Tuhan itu, saudaraku ya. Jadi hidup kudus itu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita rindu untuk dipulihkan. Itu poinnya, saudaraku. Itu pelajaran yang pertama, bahwa hari Tuhan itu melibatkan penghakiman, tapi juga melibatkan pengharapan untuk dipulihkan. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus itu diberikan untuk memberikan kita kuasa supaya kita bisa bangkit ya. Makanya di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 akan terjadi sesudah itu bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi saudaraku, saat kita kehilangan arah, Roh Kudus itu bisa menuntun kita. Saat kita kehilangan arah, Roh Kudus bisa menuntun kita. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Harapan itu akan menjadi berakhir bagi orang-orang yang tidak bertobat ketika Tuhan Yesus datang. Oleh sebab itu sebelum Tuhan Yesus datang, mari kita bertobat. Kalau mungkin kita merasa kehilangan arah, kita jauh dari Tuhan, hari ini Tuhan datang memanggil kita kembali. Ada harapan. Seburuk apapun engkau, ada harapan untuk datang kepada Tuhan. Ya, mungkin engkau sudah hancur, engkau ngerasa hancur abis, tapi Roh Kudus hari ini ingatkan kamu bahwa hari Tuhan itu mungkin sudah datang padamu dalam bentuk penghakiman Tuhan, dalam bentuk berbagai peristiwa hidupmu, tapi Dia mau juga memberikan harapan kepadamu. Ya, sebelum hari Tuhan yang sungguh-sungguh hari Tuhan dalam pengertian Tuhan Yesus datang kedua kali itu. Jadi bertobatlah, masih ada harapan karena Roh Kudus itu mau menjamah hidupmu dan memulihkan hidupmu, saudaraku. Nah, saudaraku, jangan biarkan hidup kita hampa tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya hidup kita ini nggak empty, nggak kosong. Ya, jadi kita nggak boleh hidup dalam kehampaan. Kita harus hidup di dalam kepenuhan oleh Roh Kudus. Makanya penuhiku dengan hadirat-Mu. Karena kita nggak boleh hidup di dalam kehampaan, saudaraku. Kita sebagai manusia didesain untuk hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian yang ketiga kita belajar tentang pertobatan. Dalam Yoel kita mengerti pertobatan itu adalah kunci dari pemulihan. Dalam Yoel pasal 2 ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Jadi supaya engkau dipulihkan dari setiap bencana ini, ya, maka engkau harus bertobat. Yang digambarkan di situ, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Apa gunanya kau koyakan pakaianmu, tapi hatimu kamu nggak koyakan? Artinya tidak bertobat, saudaraku. Ya, apa gunanya kita seperti orang menderita tampilannya, tapi hati kita sebenarnya menjauh dari Tuhan? Nggak ada gunanya, saudaraku ya. Seperti kalau orang misalnya puasa gitu ya, sengaja dia kasih kayak jelek-jelek gitu ya, supaya orang tahu dia puasa gitu. Nggak ada gunanya. Yang koyakan itu hatimu gitu ya, bukan pakaianmu. Itu namanya bertobat, saudaraku. Bukan luarnya saja, tapi dalamnya itu yang penting. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Itu yang terpenting, sebab Tuhan tuh ngelihat hati, bukan lihat tampilan luar, saudaraku. Manusia bisa lihat tampilan luar, lihat display luarmu, tapi Tuhan lihat quality di dalammu itu. Kualitas di dalammu itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita hanya bagus di tampilan luar, tapi kita kerempeng secara rohani di dalam. Ya, beberapa renungan lalu saya ngomong kan, apa gunanya kita badan bagus, badan gede, badan berotot, tapi kita kerempeng secara rohani.
Makanya koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu, kata firman Tuhan. Untuk menegaskan bahwa pertobatan itu berasal dari hati, bukan tampilan luar. Orang bisa ngerasa bertobat tampilan luar kelihatan bagus di depan manusia, tapi ternyata hatinya masih munafik. Hatinya itu masih sembunyi-sembunyi. Tidak bertobat sebenarnya dia. Tapi dia supaya kelihatan bagus, dia bertingkah bagus di luar. Jadinya munafik, saudara. Padahal hatinya dia tidak koyakan. Dia nggak sungguh-sungguh bertobat. Ya, ada orang bahkan sampai nangis-nangis supaya kelihatan bertobat. Padahal dia munafik. Main drama dia, main acting, saudaraku. Ya, banyak orang begitu kan. Saudara bisa lihat kan pemain-pemain film gitu. Atau di film-film tertentu kelihatan, udah nangis begini, ternyata munafik gitu ya. Ternyata hatinya nggak bertobat. Cuma acting doang, saudaraku. Jadi pertobatan itu bukan mengoyakkan pakaian, tapi mengoyakkan hatimu. Dan memang seringkali dalam perjanjian lama, ekspresi dari mengoyakkan hati itu adalah mengoyakkan pakaiannya. Ya. Tetapi Tuhan mengkasih esensi yang tegas di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Itu inti pertobatan sejati. Jadi pertobatan itu bukan sekedar minta ampun, tapi berbalik arah. Karena pertobatan itu harus mendatangkan perbaikan diri. Bukan cuma bertobat, oke, saya diampuni kesalahannya, selesai. Terus kamu nggak memperbaiki diri. Itu namanya kamu menghina orang yang mengampuni dirimu. Tuhan tuh Maha Kasih, Dia mengampuni kita, saudaraku. Oke, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni. Terus langkah berikutnya, berbalik arah. Kamu harus melangkah. Dulunya kamu melangkah terus ke dosa, sekarang kamu harus melangkah ke Tuhan. Harus berbalik arah, saudaraku. Harus ada perbaikan. Jadi bertobat itu bukan sekedar minta ampun, tapi kita harus memperbaiki diri. Ini yang penting. Banyak orang bertobat hanya sampai minta ampun pada Tuhan, tapi dia tidak berusaha, tidak mengkondisikan dirinya untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini penting. Pertobatan bukan sekedar minta ampun, tapi berbalik arah. Ada perbaikan, ada usaha, ada effort untuk kita memperbaiki diri kita. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita perlu minta bantuan Roh Kudus. Karena kalau kita berbalik sendiri, ya kita berusaha sendiri, kita nggak akan mampu, saudara. Kuasa dosa itu begitu luar biasa memikat dan menggoda kita. Maka kita memerlukan pertolongan Roh Kudus, saudaraku, untuk memperbarui hidup kita dan memimpin kita dalam setiap langkah-langkah kecil dalam tindakan yang kita buat di menit-menit hidup kita, saudaraku. Jadi kita akan mulai berubah dari hal kecil, dari perkataan, sikap, pilihan-pilihan hidup yang kita buat, itu kita akan mulai memperkarakannya dengan Tuhan. Apakah kalau saya melakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah kalau saya melakukan ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Kita mulai perkarakan, saudara. Kenapa? Karena kita mau berbalik arah. Karena kita mau berubah. Karena kita mau bertobat. Tapi kalau kita nggak berubah, kita nggak berbalik arah, kita nggak bertobat, ya maka kita tidak memperkarakan segala sesuatu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, pertobatan bukan soal penyesalan saja, tapi soal perubahan arah. Tidak ada gunanya saudara menyesal, tapi saudara tidak berubah. Harus ada perubahan arah, saudaraku. Dulunya saudara mengarah ke yang salah, sekarang harus mengarah ke yang benar. Kalau kita ingin Roh Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, bersihkan ruang hati kita. Kita harus mengkondisikannya, saudaraku, dan minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita membersihkannya. Karena kita tidak mungkin membersihkan diri kita sendiri. Perlu ada pertolongan Tuhan. Tapi harus ada komitmen dari kita untuk memulainya, saudaraku. Dan yang terakhir, dari kitab Yoel kita belajar, dari Nabi Yoel kita belajar bahwa janji pemulihan Tuhan itu universal. Ya. Artinya Tuhan menawarkan pemulihan itu kepada setiap orang. Makanya di dalam Yoel 2 ayat 32, yang kemudian juga dikutip dalam perjanjian baru, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau dalam konteks saat itu keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Jadi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya janji pemulihan itu universal. Tidak berarti keselamatan itu universal. Tapi janji pemulihannya itu universal. Dengan syarat siapa yang berseru percaya kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu jangan berpikir Tuhan hanya bekerja pada orang-orang yang rohani, saudaraku. Oh, kita pikir Tuhan hanya bekerja pada orang-orang yang kelihatannya rohani di depan mimbar, di depan panggung, atau yang kelihatan tampil-tampil
di media sosial, enggak. Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang yang berseru kepadanya, kepada Tuhan Allah yang hidup. Jadi kita yang biasa-biasa pun bisa dipakai oleh Tuhan. Ya saudaraku, mungkin kita anggap diri kita biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau kita yang biasa-biasa aja ini berseru kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Karena syaratnya hanya sederhana, saudaraku. Kalau kita mau mengalami pemulihan, sederhana. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan? In other words, siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Implikasinya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Allah yang benar, maka dia dapat dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu enggak eksklusif. Roh Kudus itu tersedia untuk semua orang yang mau membuka hatinya. Saya ulangi, Roh Kudus itu enggak eksklusif. Roh Kudus itu tersedia bagi semua orang yang mau membuka hatinya. Pertanyaannya adalah apakah engkau mau membuka hatimu untuk Roh Kudus masuk? Dia enggak eksklusif dalam arti untuk kalangan elit saja, untuk kalangan bangsawan, untuk kalangan tertentu saja. Dia untuk semua kalangan. Roh Kudus bekerja di semua kalangan, tapi pertanyaannya apakah engkau mau membuka hatimu untuk Roh Kudus bekerja di dalamnya? Dan bagaimana cara membuka hati kita? Adalah bertobat dan berbalik arah, melangkah, berkomitmen untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap langkah pertobatan kita, saudaraku. Dalam setiap langkah pemulihan kita. Nah saudaraku, pemulihan Tuhan itu bukan cuma untuk mereka yang kuat, tapi untuk yang mau bertobat. Jadi kalau saudara rasa lemah, aku nggak kuat, nggak seperti Pak Pendeta, nggak seperti si A, nggak seperti si B, kok kuat banget gitu ya. Saudara jangan salah, semua kita ini rapuh tanpa Tuhan. Kalau saudara bisa ada lihat orang yang kelihatannya kuat banget, itu sebenarnya dia sedang mengkondisikan dirinya untuk kuat bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kita semua sebenarnya pada dasarnya rapuh karena kita manusia berdosa, saudaraku. Tapi kalau ada orang yang nguat-nguatin dirinya karena dia berkomitmen. Jadi kita semua pada dasarnya lemah. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita bisa dikuatkan oleh Roh-Nya. Jadi siapa yang mau bertobat, dialah yang akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Di situ kita mengetahui bahwa janji itu pemulihan Tuhan itu universal untuk semua orang yang membuka hatinya. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan dari Nabi Yoel tentang hari Tuhan dan pencurahan Roh. Sebelum hari Tuhan datang, mari kita hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan supaya harapan itu ada sehingga hari Tuhan datang kapanpun kita nggak takut dan gentar lagi. Mari kita berdoa.